Perkenalkan, nama saya Justin Howell. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Mercu Buana dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai penggunaan Oracle TNG. Terlebih spesifik mengenai pembuatan user baru, pembuatan table, mengisi tabel dengan data, dan juga melakukan komen-komen join serta beberapa perintah lebih lanjut dalam Oracle TNG. Untuk pertama saya akan membahas tentang pembuatan user baru. Untuk pembuatan user baru, pertama kita harus perlu masuk ke dalam menu homepage dari Oracle sendiri. Lalu dari homepage Oracle kita perlu melakukan login terlebih dahulu menggunakan akun yang sudah kita buat pertama-tama saat melakukan penginstalan Oracle. Jadi begitu kita melakukan penginstalan terhadap Oracle, akan diminta untuk memasukkan password atau membuat akun sistem untuk mengakses database dari Oracle sendiri. Jadi untuk username-nya biasanya kita hanya diperlukan memasukkan password saja, sedangkan untuk username-nya merupakan sistem. Ini merupakan username universal untuk pengaksesan pertama database untuk Oracle. Kemudian kita masukkan password yang sudah kita masukkan pada penginstalan. Kemudian untuk membuat user baru, kita perlu untuk masuk ke dalam menu administration, kemudian ke dalam database user, lalu ke dalam create user. Kita akan memilih create user dari administration, database user, dan create user. Setelah mengklik create user, kita akan masuk ke dalam tampilan seperti berikut. Dan kemudian pada tampilan ini kita perlu untuk masukkan username, password, serta konfirmasi password yang sudah kita masukkan. Sebagai contoh, saya akan memasukkan username saya, kemudian passwordnya, lalu confirm passwordnya. Setelah kita berhasil melakukan sudah mengisi biodata dari user yang ingin kita buat, kemudian kita akan masuk ke dalam user privileges, yaitu akses-akses apa saja yang bisa diakses oleh user yang sudah kita buat ini. Nah, saya biasanya langsung melakukan check all sehingga user yang sudah saya buat bisa mengakses semua fitur yang sudah tersedia dalam Oracle Database. Tapi apabila kita tidak menginginkan user spesifik untuk mengakses beberapa dari fitur yang terdapat dalam Oracle, seperti contoh kita bisa saja hanya memberikan user ini, kita hanya memberikan akses untuk membuat role, membuat tabel, membuat view, serta membuat database link. Maka user tersebut hanya akan bisa melakukan mengakses fitur-fitur tersebut, yaitu membuat role, membuat tabel, membuat view, serta database link. Tapi user tersebut tidak bisa mengakses fitur-fitur lain yang ada di dalam Oracle sendiri. Jadi untuk kesempatan kali ini saya akan melakukan check all sehingga saya bisa mengakses semua fitur yang terdapat dalam Oracle. Setelah kita melakukan login, setelah kita membuat akun tersebut, kita harus melakukan login menggunakan akun tersebut. Karena sekarang kita masih dalam akun sistem, maka kita perlu untuk logout pertama-tama. Kemudian kita akan login menggunakan akun yang sudah kita buat. Nah, kita sekarang akan masuk ke dalam pembuatan tabel. Jadi untuk membuat tabel, pertama-tama kita akan masuk ke dalam menu SQL. Kemudian SQL comments, lalu kita akan masuk ke dalam tampilan berikut. Dalam tampilan berikut kita bisa menginputkan perintah-perintah, mengikutkan kode-kode yang dapat kita gunakan untuk membuat tabel secara spesifik. Sebagai contoh, saya akan membuat tabel pembelian mobil. Nah, untuk tabel pembelian mobil kita akan menggunakan script seperti berikut, yaitu create table pembelian mobil. Nah, create table adalah perintah di sini merupakan perintah utama, yaitu perintah untuk membuat tabel. Kemudian dilanjutkan dengan nama tabel yang ingin kita buat, yaitu pembelian mobil untuk tabel yang ingin saya buat. Dilanjutkan dengan nama kolom atau nama variabelnya, yaitu ID pembelian. Kemudian akan saya lanjutkan dengan tipe datanya. Kita akan lanjutkan dengan tipe data yang ingin kita masukkan ke dalam variabel tersebut. Untuk ID pembelian, saya menuliskan tipe datanya merupakan varchar karena saya ingin memasukkan string atau karakter ke dalam tipe data tersebut. Kemudian kita lanjutkan dengan limit karakter dalam variabel, jadi kita tidak bisa menginputkan lebih dari 15 karakter di dalam variabel tersebut. Kemudian kita lanjutkan dengan komen perintah not null. Perintah not null di sini digunakan untuk memberikan kebebasan user untuk mengosongkan atau tidak mengosongkan variabel tersebut. Jadi untuk not null, maka user tidak bisa menginputkan data kosong. Jadi data harus memiliki nilai, values, tidak bisa kosong. Tapi kalau misalkan kita tidak menuliskan not null, maka user bisa menginputkan data kosong sehingga datanya tidak ada isinya atau kosong.
Kemudian kita lanjutkan dengan ya kolom-kolom selanjutnya, tipe data dan komen-komen selanjutnya, dan yang terakhir yang penting adalah mengenai penginputan primary key dalam tabel tersebut. Apabila kita ingin membuat tabel dengan relasi dengan tabel lain antara entitas, maka kita memerlukan primary key. Nah, untuk tabel di sini, tabel pembelian mobil, saya menggunakan primary key-nya adalah ID pembelian. Jadi untuk tabel ini primary key-nya merupakan ID pembelian. Dan untuk memasang primary key, kita akan memasukkan command constraint pk dilanjutkan dengan nama tabel tersebut, nama tabel ini, kemudian primary key, serta kita akan memilih variabel mana yang akan kita gunakan untuk dijadikan primary key. Untuk kesempatan kali ini saya akan menggunakan ID pembelian. Kita bisa saja menginputkan lebih dari 2 primary key. Bisa saja ID pembelian dan lokasi pembeliannya. Nah, apabila kita sudah selesai menginputkan komen seperti berikut, kita bisa menekan run untuk membuat tabel pembelian mobil. Setelah kita run, kita akan bisa melihat tabel yang sudah kita buat dari homepage Oracle. Kita akan masuk ke dalam objek browser. Kemudian dari objek browser di sebelah kiri kita sudah bisa melihat tabel-tabel yang sudah kita buat tadi. Saya sudah membuat 3 tabel. Nah, untuk tabel yang barusan kita lihat itu tabel pembelian mobil akan terlihat seperti berikut. Nah, untuk tabelnya di sini sudah terlihat nama kolomnya yang kita inputkan, tipe data yang sudah kita inputkan, apakah data tersebut bisa dikosongkan atau tidak, lalu primary key-nya. Primary key-nya kan tadi sudah saya masukkan ada pembelian, maka di sini akan tertulis 1, sedangkan yang lain bukan merupakan primary key. Jadi di sini akan tidak ada isinya. Lalu data. Untuk memasukkan data, kita akan menggunakan script seperti berikut, yaitu insert into. Untuk memasukkan data ke dalam tabel, maka kita akan menggunakan command seperti berikut, yaitu insert into, dilanjutkan dengan nama tabel yang ingin kita masukkan, dilanjutkan dengan kolomnya. Kolom yang ingin kita isikan dengan data, yaitu ID pembelian, lokasi pembelian, jenis mobil, nama mobil, kemudian lanjutkan dengan values. Lanjutkan dengan values dan diisi dengan data yang ingin kita masukkan. Sebagai contoh ID pembelian, kemudian lokasi pembelian, jenis mobil, nama mobil. Nah, di dalam values ini yang kita masukkan merupakan datanya. Sebagai contoh untuk ID pembelian, kan saya di dalam values ID pembelian kita masukkan seperti contoh 002. Kemudian dilanjutkan dengan lokasi pembelian, yaitu dilanjutkan dengan lokasi pembeliannya saya masukkan Itali. Kemudian jenis mobilnya sini, lalu nama mobilnya seperti berikut. Kita akan menginputkan sampai dengan 20 data untuk tabel yang sudah saya buat. Nah, ini merupakan tabel pertama, tabel pembelian mobil. Lalu saya juga membuat tabel pembeli. Tabel pembeli dengan nama kolomnya seperti berikut ya. ID pembelinya, nomor induk pendudukannya, kemudian ID pembeliannya, nama pembeli, jenis kelamin, nomor telepon, serta nama mobilnya. Serta data tipe-tipe datanya seperti varchar, number. Untuk number sendiri merupakan tipe data yang akan saya gunakan untuk menginputkan secara spesifik hanya numerik. Sehingga bisa tidak dapat menginputkan data selain angka, hanya bisa angka atau numerik. Lalu berikut adalah data-data yang sudah saya inputkan. Ini merupakan data-data yang sudah saya inputkan berdasarkan variabel yang sudah kita tentukan di awal. Lalu kemudian tabel ketiga, tabel pembayaran berikut, ID pembayaran, jumlah pembayaran sama seperti yang sebelumnya. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke dalam masukkan perintah-perintah untuk untuk memperlihatkan data-data yang sudah saya buat tadi. Kita akan coba untuk mensortir dengan memperlihatkan data di mana pembayaran untuk setiap pembelian berada di atas tanggal 15 dan diurutkan berdasarkan nama pelanggannya. Untuk itu kita akan kembali masuk ke dalam menu SQL, lalu SQL Commands. Oke. Nah, di dalam menu SQL Command nanti kita akan memasukkan script seperti berikut. Seperti ini. Yaitu select merupakan memilih kolom yang akan kita sortir, kemudian dari tabel mana, dilanjutkan dengan nama kolomnya. Seperti berikut. Kemudian kita masukkan script from,
dari tabel yang kedua, tabel yang ingin kita masukkan, yang ingin kita sortir kedua, lalu inner join. Temukan inner join itu untuk menggabungkan tabel yang pertama dan tabel yang kedua, di mana ID pembelian sama dengan ID pembelian dari kedua tabel tersebut. Lalu kita menyebutkan where, yaitu ini merupakan deklarasi kondisinya, di mana tanggal pembayarannya berada di antara tanggal 15 dan tanggal 30 seperti yang sudah diminta di sebelumnya, yaitu di atas tanggal 15 kan. Kemudian kita akan melakukan sortir berdasarkan nama pelanggannya. Jadi kita akan urutkan berdasarkan nama pelanggannya. Untuk mengurutkan berdasarkan nama pelanggan, kita akan gunakan comment order by nama pembelinya ascending. Lalu kita klik run. Oke, setelah kita klik run akan keluar tampilan seperti berikut. Seperti yang sudah dideklarasikan di atas, kita mengurutkan berdasarkan nama pembelinya, itu berdasarkan abjad alfabet, yaitu berada pada urutan lebih tinggi di atas F dan Z. Kemudian ID pembeliannya, kemudian tanggal pembayarannya. Nah, tanggal pembayarannya seperti sudah terlihat yang ditampilkan hanya tanggal pembayaran yang berada di atas tanggal 15, yaitu tanggal 18, 26, 25, dan seterusnya. Ini merupakan komen untuk menunjukkan tanggal pembayaran di atas 15 dan diurutkan berdasarkan nama pembelinya. Ini merupakan script yang saya gunakan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam melakukan perintah inner join, outer join, close join, dan join, full join. Untuk perintah join, untuk pertama kan kita akan melakukan comment inner join. Untuk inner join kita gunakan script seperti berikut. Ini merupakan inner join. Untuk inner join kita melakukan select seperti biasa, select dari tabelnya, kemudian nama kolomnya, lalu dari tabel pembeli, inner join dengan tabel kedua, di mana ID pembelian sama dengan ID pembelian di kedua tabel, kemudian kita urutkan berdasarkan ID pembelinya, dan akan keluar tampilan seperti berikut. Ini untuk inner join. Kemudian untuk left outer join, untuk outer join kita gunakan script seperti berikut. Kita akan gunakan script seperti itu, dimana dimana kita pertama pilih dulu dari kolom mana, itu dari tabel mana, tabel pertama, nama kolomnya, lalu dilanjutkan dengan dari tabel pertama left join, komennya merupakan left join dengan tabel kedua, dan di on di mana ID pembelian sama dengan ID pembelian di kedua tabel, kemudian disortir menggunakan urutkan berdasarkan ID pembelinya juga. Oke, maaf kita kurang satu di atas, kita harus gunakan select dulu di atas ya. Kita select dulu, select dari sini. Select harus di awal harus kita menggunakan select untuk memilih menjelaskan pemilihan kolomnya. Nah, kita run akan keluar hasil seperti berikut. Kita akan menunjukkan left join dari kolom-kolom di antara kedua tabel. Oke, kemudian selanjutnya untuk right outer join sama saja. Jadi untuk left join dia hanya akan menunjukkan kolom dari kolom yang sama dari tabel sebelah kiri, tabel pertama. Sedangkan untuk right join, untuk right outer join akan hanya menampilkan data-data dari tabel sebelah kanan atau tabel kedua. Jadi sini seperti yang kita lihat kan untuk left join kan ID pembelian serta jenis mobilnya kan tidak ditampilkan karena tidak komennya tidak menunjukkannya, hanya left join saja. Tapi untuk right join yang ditunjukkan adalah ID pembelian dan jenis mobilnya, yaitu data dari tabel sebelah kanan, tabel kedua. Sama saja scriptnya, hanya bedanya di sini kita ketikkan right join bukan left join. Lalu selanjutnya cross join. Untuk cross join kita gunakan komen seperti berikut.
maaf, kita gunakan script seperti berikut ya untuk cross join. Itu select seperti awal, select kemudian deklarasikan kolom dalam tabelnya dari tabel mana, lalu cross join dengan tabel yang mana. Misalkan kita ingin memilih kolom seperti berikut dari tabel pembeli, kemudian kita akan cross joinkan dengan tabel pembelian mobil, lalu kita urutkan berdasarkan ID pembelinya. Akan keluar seperti berikut. Itu ID pembeli, nama pembeli, nomor untuk pembeli, dan sebagainya. Ini untuk cross join. Lalu untuk union join kita akan gunakan script seperti berikut. Union join lebih simple, yaitu kita hanya mendeklarasikan kolom dari tabel mana, lalu kita lanjutkan dengan left outer join dari tabel kedua, lalu kita ketikkan union sama dengan yang di atas, tapi bedanya di sini kita gunakan right join. Jadi guna dari union join adalah mempersatukan data dari left outer join dan right outer join. Akan keluar seperti berikut datanya. Lalu selanjutnya adalah full join. Untuk full join kita gunakan seperti berikut. Jadi di sini kita gunakan select dari tabel pertama, tabel yang ingin kita full join kan. Kita ketikkan full join dengan tabel kedua, yaitu tabel pembayaran, menggunakan di sini kita gunakan variabelnya ID pembelian. Nah, pengentaran hasilnya akan seperti berikut. Jadi dia akan melakukan full join dari tabel pembeli dan tabel pembayaran. Lalu selanjutnya kita akan melakukan dengan perintah-perintah lebih lanjut seperti perintah cube, roll up, grouping sets. Nah, untuk perintah cube, roll up, dan grouping sets, scriptnya seperti berikut ya. Untuk cube, ini merupakan scriptnya. Kita masukkan saja ke dalam SQL command-nya, lalu kita run. Dan akan keluar seperti berikut hasilnya, merupakan sortir cube dari command di atas. Lalu roll up. Untuk roll up command-nya sebenarnya hanya berbeda dari segi sini saja. Command-nya sama, select dari nama kolom yang ingin kita pilih dari tabel mana, di group by. Di sini kan tadi kita menggunakan cube. Nah, untuk roll up kita ketikkan saja roll up, maka dia akan secara otomatis melakukan grouping roll up berdasarkan kolom dari tabel yang sudah kita pilih tadi. Lalu dan group sets sama saja. Untuk group sets yang kita bedakan hanya di sini saja, sama seperti sebelumnya, dan di sini kita ketikkan grouping sets. Kita ketikkan grouping sets seperti berikut, lalu kita run dan hasilnya akan terlihat seperti berikut. Oke, sekian tutorial Oracle TNG yang akan saya buat pada kali ini. Mungkin kedepannya saya akan membuat beberapa tutorial yang lebih mendalam lagi, dan untuk saat ini begitu saja sekian dari saya, dan terima kasih sudah menyaksikan.